Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Dan hari ini saya memilih konten yang sangat menarik untuk teman-teman, yaitu Web Harvey. Jadi, apa sih Web Harvey itu? Web Harvey adalah perangkat lunak ekstraksi data berbasis web yang dirancang untuk mengambil informasi dari halaman web. Web Harvey memungkinkan untuk mengatur pengambilan data secara otomatis dari berbagai situs web, seperti menentukan elemen-elemen yang ingin Anda ekstraksi, seperti teks, gambar, link, dan lain-lain. Nah, Web Harvey sering digunakan untuk berbagai kasus pengambilan data, seperti mengumpulkan informasi, produk dari situs web, e-commerce, mengambil data kontak dari direktori bisnis, atau mengekstraksi ulasan pelanggan dari situs review. Nah, teman-teman mungkin penasaran dengan software ini ya. Jadi jangan berlama-lama, langsung aja masuk ke video tutorialnya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan antarmuka dari aplikasi Web Harvey. Jadi di sini ada beberapa menu seperti Open File, Start, Stop, Clear, dan Setting, dan ada beberapa tab di atas yaitu Konfigurasi, Action, Tools, dan Help. Jadi di halaman ini kita bisa membaca sedikit tips ya untuk penggunaan Web Harvey dalam bahasa Inggris tepatnya. Jadi teman-teman bisa baca sebentar mungkin kalau ingin mencoba aplikasi ini sih. Jadi ada quick start guide-nya di tampilan awalnya. Oke, kali ini saya akan coba cara mengekstraksi data dengan contoh kasus dari Shopee. Jadi Shopee ini akan kita ambil data-data, misalkan data produknya, harganya, lokasi tokonya, dan berapa jumlah barang yang terjual. Sebelum kita menggunakan Web Harvey, kita cek dulu di toko Shopee misalnya untuk kasus ini. Jadi misalkan saya ingin mengekstraksi data atau mengambil data dari toko Shopee dengan produk barangnya, misalkan handphone Samsung. Nah, dari sini akan muncul data produk HP dengan merek Samsung. Nah, jadi data-data ini yang akan saya ambil untuk kasus saat ini. Jadi setelah saya mencari target datanya, misalkan handphone Samsung, lalu saya akan lakukan copy link dari halaman data ini, yaitu data handphone Samsung. Jadi saya akan copy linknya, lalu saya akan copy paste ke URL yang ada di aplikasi Web Harvey. Jadi teman-teman bisa ikutin seperti ini. Nah, setelah itu kita enter, dia akan menampilkan layaknya browser. Jadi layaknya browser ya, pada umumnya seperti Chrome atau Mozilla atau yang lainnya. Jadi kita lihat tampilannya sama seperti yang saya lakukan sebelumnya, yaitu mencari data handphone Samsung. Nah, data ini yang saya ambil. Jadi setelah kita menampilkan datanya, langsung aja kita coba tekan tombol start untuk melakukan crawling data atau mengambil data. Coba kita start dulu teman-teman. Selanjutnya akan terlihat warna-warna setelah kita hover ya. Jadi warna ini akan muncul ketika kita hover, warna kuning tepatnya. Kita mulai, misalkan kita ambil data Samsung ini ya. Jadi ini adalah nama produknya.
coba kita klik, nah dia akan muncul pop-up baru yaitu capture, dan isinya adalah nama produk yang ditulis oleh toko tersebut. Jadi ada HP Samsung Galaxy A14 bla 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 dan sebagainya ya. Setelah itu kita beri label ya. Jadi untuk dimasukkan ke satu kolom yaitu nama produk, misalkan kita capture, kita labelin namanya, kita capture tag di bagian ini. Nah, ini adalah pemberian label nama dari nama produk. Misalkan saya akan isikan nama barang, karena ini adalah nama barang ya dari toko yang ada di Shopee. Kita oke. Setelah kita ambil datanya, kita akan melihat data ini akan muncul di bagian tabel bawah dari Web Harvey ya. Nah, ini adalah kolom nama barang yang kita isikan tadi pada menu pop-up yang muncul tadi. Dia akan menarik data sekian jumlah data. Selanjutnya saya akan ambil lagi selain nama barang, yaitu misalkan harga barang, karena sebagai pembanding ya. Case ini saya ingin melakukan pembanding harga misalkan, atau kita ingin menjadi seorang dropship yang mana kita mengambil data barang dari Shopee misalkan, lalu kita jual lagi ke marketplace lain, kita markup harganya sekian persen mungkin. Nah, ini adalah sebagai acuan untuk mencari bandingan harga kalau saya jadikan sebuah case. Jadi langsung aja kita klik harganya. Seperti sebelumnya, langsung kita beri capture text, kita beri nama labelnya yaitu harga barang. Kita klik OK, dan dia akan muncul lagi di bagian tabel di bawah. Nah, seperti ini. Selain harga, saya juga akan capture jumlah yang terjual dari masing-masing toko. Karena semakin banyak barang terjual, berarti toko itu memang rekomendasi ya untuk melakukan pembelian. Misalkan kita pilih, kita sorot ini dari misalkan 169 terjual ya, ini yang saya sorot. Lalu kita capture, kita beri label atau kita beri nama terjual. Kita oke, dan akan muncul lagi di sini. Selanjutnya, selain terjual, saya juga akan menambahkan kota mana barang ini berada ya. Jadi kita klik kota Surabaya misalkan, nama kotanya kita capture, kita beri label kota. Oke, akan muncul. Setelah dirasa semua data ini yang diperlukan, mungkin kita lakukan stop dulu ya, karena saya memang rencana hanya mengambil data nama barang, harga, terjual, dan kota. Jadi kita stop. Selanjutnya, setelah kita stop, kita lanjutkan dengan klik tombol Start Mine. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke. Di sini untuk auto scroll above kita centang, karena dia akan scroll otomatis ke bawah ketika data itu muncul. Nah, dari sini kita coba lakukan mine, klik di tombol start. Nah, teman-teman bisa lihat di progress bar bagian bawah tadi, yang ditarik datanya hanya di halaman 1. Kita lihat ini one page dari 19 data atau 19 record yang ditambang atau di mining ya, atau di crawling bahasanya. Jadi teman-teman bisa lihat nih,
nama barang yang kita ambil datanya, harga barang juga, dan jumlah yang terjual, dan kota barang ini berada. Coba perhatikan teman-teman, mungkin bisa dianalisa. Ini juga sebagai acuan ya, nanti kita bisa memilih harga mana yang bisa kita jual kembali sebagai dropshipper misalkan. Kalau sudah data ini muncul, baru kita mulai ekspor filenya ke file Excel. Jadi teman-teman tinggal tekan tombol ekspor seperti ini, export as file atau export to database. Untuk case ini yang lebih mudah, kita ekspor ke bentuk file aja teman-teman. Kita ekspor file, lalu kita pilih jenis formatnya. Ada beberapa format yaitu Excel, CSV, TSV, XML, dan JSON. Jadi untuk mudahnya teman-teman pilih aja di Excel seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih lokasi penyimpanannya. Misalkan di dokumen kita beri nama data toko handphone. Kita klik save. Lalu kita mulai mengekspor. Oke, mungkin ini sudah selesai karena statusnya adalah export complete. Selanjutnya kita cek filenya di penyimpanan, yaitu di dokumen ya tadi. Saya beri nama data toko handphone, misalkan seperti ini. Ini kita buka. Nah, teman-teman, data sudah tampil, tinggal kita menata aja nih. Kita coba tata tampilannya. Nah, lihat teman-teman. Jadi kita sangat mudah sekali untuk menarik data untuk dijadikan sebuah, mungkin sebagai analisa data ya, kalau bisa diterapkan seperti itu. Nah, tinggal teman-teman rubah aja format tabelnya, misalkan oke. Nah, coba teman-teman lihat, kita sudah dapat data, nama barang, harga barang, terjual, kota, dan inilah fungsi dari aplikasi Web Harvey yang sangat memudahkan kita untuk mengambil atau menarik data dari website. Dan contoh ini saya ambil datanya yaitu dari toko Shopee. Demikian video tutorial aplikasi Web Harvey, semoga bermanfaat dan menambah ilmu baru buat teman-teman semua. Pastikan untuk tekan tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan video-video baru dari saya.